Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku seiman di rumah? Saya percaya bahwa semua ada di dalam kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah online pada minggu pagi ini. Ialah kita tetap beribadah kepada Tuhan, kita datang pada Tuhan meskipun kita ada di rumah. Kuasa Tuhan, hadirat Tuhan ada kalau kita sungguh-sungguh di dalam ibadah ini. Mari kita siapkan pujian kita pakai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tuhan sudah memulihkan kita, sudah menyembuhkan kita. Bahkan Tuhan sudah memberkati kita. Kita naikkan pujian, Kau Tuhan yang selamatkanku. Selamatan,ku terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Oh Tuhan memberkatiku,
Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh kasih anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada minggu pagi ini Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan di dalam rumah kami masing-masing mengikuti ibadah pada minggu pagi ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan, mendengar firman-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau. Itulah kerinduan kami Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersyukur kami memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang peduli, Allah yang menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan, bahkan memberkati kami dalam keseharian kami. Terima kasih ya Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Biarlah mereka boleh mengalami lawatan hadirat Tuhan di dalam kebaktian online ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman juga menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah online ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kita. Mari kita bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan namanya. Tuhan Maha Besar. Mari kita serukan namanya. Besar, Dia adalah Raja atas segala raja. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita, hingga kita boleh setia dan taat kepada Tuhan. Kita iringi sambut firman Tuhan dengan satu pujian, Roh-Mu yang hidup. Biarlah roh Tuhan senantiasa hidup dalam kehidupan kita. Kita memberikan hati kita untuk dipimpin oleh roh Tuhan. Roh-Mu yang hidup.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang sekali saya dapat menyapa seluruh jemaat Tuhan dalam ibadah online minggu ini. Bapak Ibu Saudaraku, tentu doa dan harapan saya, kiranya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan terberkati dan mengalami kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus supaya firman yang kita dengarkan, firman yang kita pelajari dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita kepada Yesus. Mari kita berdoa. Allah kami yang baik, Bapa yang kekal, Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena kesehatan yang Kau berikan, nafas hidup yang masih Kau percayakan, bahkan kami masih dapat berkumpul dengan keluarga, dapat bekerja dan melayani, semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami sudah memuji Engkau lewat puji-pujian kami. Tiba saatnya ya Tuhan, kami mau mendengarkan pesan Tuhan lewat firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita akan membahas dan melanjutkan pokok bahasan kitab Injil Yohanes di pasal yang terakhir, di pasal 21. Itu sebabnya saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19, tetapi izinkan saya membaca hanya ayat 15 sampai ayat yang ke-19 saja. Kemudian Bapak Ibu Saudara dapat melanjutkan pembacaan setelah selesai ibadah hari ini. Puji Tuhan. Saya akan membacakan Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah serapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal inilah dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini tema atau judul khotbah kita adalah prinsip mengikut Yesus. Prinsip mengikut Yesus. Yohanes menulis sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ia menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Beberapa ahli teolog berkata bahwa Yesus sengaja menampakkan diri di Danau Tiberias untuk terakhir kalinya kepada murid-murid, seperti Yesus berjumpa awal kalinya dengan murid-muridnya di Danau Tiberias. Bapak Ibu Saudaraku, hal ini ketika Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, Yesus menampakkan murid-muridnya sebanyak 3 kali sebelum ia naik ke sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang mengikut Yesus, ada harga yang harus kita bayar. Kalau kita mau mengiring Yesus, ada harga yang harus kita bayar di dalam mengikut Dia. Hal inilah yang Yesus tekankan kepada murid-muridnya sebelum Dia naik ke surga,
khususnya kepada Petrus. Mengapa kepada Petrus? Sebab kelak setelah Yesus naik ke surga, maka tampuk kepemimpinan untuk mengembalakan dan memimpin murid-murid diserahkan kepada Petrus. Kemudian Petrus juga merupakan pribadi yang suka berubah-berubah pikirannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menekankan ini kepada mereka, khususnya kepada Petrus, agar mereka siap mengikut Yesus dan berani membayar harga. Bapak Ibu Saudaraku, kata ikutlah aku di dalam ayat yang ke-19 ini adalah bentuk kata kerja, yaitu mengikuti jejak Tuhan Yesus. Yesus meminta kepada murid-muridnya untuk mengikuti jejak pelayanan prinsip hidup dari Tuhan Yesus. Pertanyaannya adalah, apakah prinsip-prinsip di dalam mengikuti Yesus? Dalam Yohanes pasal 21 ini saya menemukan ada 3 prinsip yang harus kita lakukan di dalam mengikuti Yesus. Yang pertama, mari kita perhatikan ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Puji Tuhan. Prinsip yang pertama di dalam mengikut Yesus adalah fokus kepada panggilan ilahi. Setelah Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya, Petrus dan teman-teman hendak kembali pada pekerjaan mereka semula, yaitu menjadi penjala ikan, penangkap ikan. Dan Alkitab berkata, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa, tidak berhasil menangkap apa-apa. Jangankan 2-3 ekor ikan, 1 ekor ikan pun tidak berhasil mereka tangkap. Kemudian Alkitab berkata, Yesus datang menghampiri mereka dan Yesus memberi perintah agar mereka menebarkan jala di sebelah kanan. Dan pada waktu itu mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak, sekitar 153 ekor banyaknya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat sekilas bahwa Petrus dan teman-teman ingin kembali kepada kegiatan mereka semula menjadi penjala ikan. Sementara Tuhan Yesus memanggil mereka, menetapkan mereka untuk menjadi penjala manusia. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemungkinan Petrus dan teman-teman mau kembali kepada pekerjaan mereka semula menjadi penjala ikan, penangkap ikan. Itu sebabnya Yesus datang kepada mereka, menekankan, meneguhkan panggilan agar mereka tetap fokus menjadi penjala manusia. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus seharusnya kita fokus kepada panggilan Allah, yaitu untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya kepada Yesus. Dan percayalah Tuhan senantiasa menyertai kita, memelihara kita dan mencukupkan kebutuhan kita seperti yang dialami oleh Petrus dan teman-teman. Mereka menangkap ikan semalaman, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi setelah Yesus datang menghampiri mereka dan memerintahkan untuk menyebarkan jala, maka mereka mendapatkan banyak ikan dan mereka makan bersama-sama. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita memiliki panggilan yang berbeda-beda. Ada yang dipanggil khusus menjadi gembala, pendeta, misionaris ataupun menjadi dosen. Mungkin ada juga di antara kita yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pekerja, untuk berbisnis dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa urusan untuk memberitakan Injil adalah tanggung jawab kita bersama. Memberitakan Injil bukan hanya tanggung jawab pendeta, gembala, misionaris dan penginjil, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya dan saudara punya tanggung jawab yang sama untuk pergi fokus memberitakan Injil di dalam pekerjaan dimanapun kita berada. Yang kedua, prinsip di dalam mengikut Yesus, kita perhatikan di dalam ayat 15 sampai ayat yang ke-17,
firman Tuhan berkata, sesudah serapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak ibu saudaraku, prinsip yang kedua dalam mengikut Yesus adalah mengasihi Yesus dan melayani Dia. Bapak ibu saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali, apakah ia mengasihi Yesus? Hal ini Yesus katakan untuk meyakinkan dan memantapkan iman dan kasih Petrus kepada Yesus, sehingga ia tidak berubah pikiran untuk melanjutkan pengembalaan dan memimpin murid-murid lain untuk memberitakan Injil, bahkan berkorban bagi Tuhan Yesus. Matius 22 ayat 37 firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepada mereka, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Yesus memerintahkan kita untuk senantiasa mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita, dengan segenap akal budi kita. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita mau menjadi pengikut Yesus yang setia dan melayani Dia, maka yang terlebih dahulu adalah kita harus mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Sebab tanpa kasih kepada Yesus, mustahil kita mau mengikut Yesus dengan setia. Tanpa kasih dari Yesus, tanpa kasih kepada Yesus, kita mustahil melayani Dia dengan setia. Tanpa mengasihi Yesus, mustahil kita mau berkorban bagi Dia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, prinsip yang kedua di dalam mengikut Yesus dengan setia adalah mengasihi Yesus untuk selama-lamanya. Inilah prinsip yang kedua. Bagaimana kita bisa mengikuti Yesus? Yang kedua adalah mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh dan melayani Dia. Sebab tanpa kasih kepada Yesus, mustahil kita menjadi pengikut yang setia. Mustahil kita dapat melayani Dia. Mustahil kita mau berkorban bagi Dia. Nah, yang ketiga yang terakhir, apakah prinsip dalam mengikut Yesus? Yang ketiga yang terakhir kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-19, firman Tuhan berkata, "Dan hal inilah dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, 'Ikutlah aku.'" Bapak ibu saudara-saudara, prinsip yang pertama di dalam mengikut Yesus adalah fokus kepada panggilan ilahi. Yang kedua, prinsipnya adalah mengasihi Yesus dan melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga adalah berkorban bagi kemuliaan yang ilahi. Bapak ibu saudaraku, Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa kelak ia akan dibawa ke tempat penderitaan atau tempat aniaya yang tidak ia kehendaki. Petrus akan mati untuk kemuliaan Allah, sebagaimana Yesus mati di kayu salib untuk kemuliaan Allah Bapa. Lukas pasal 9 ayat 23 firman Tuhan berkata, katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku." Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Yesus, kita harus mau berkorban bagi kemuliaan Allah. Berkorban dapat berupa waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita. Bahkan kita dapat memberi hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, dipakai bagi kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, keselamatan
adalah anugerah yang Tuhan Yesus berikan kepada kita lewat iman percaya kepada Dia. Namun untuk menjadi pengikut Yesus yang setia, mengikuti jejaknya, ada harga yang harus kita bayar. Yang pertama, mari kita fokus kepada panggilan ilahi memberitakan Injil Yesus. Dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, mari kita menyampaikan Injil kepada orang lain sehingga mereka dapat mendengar tentang Yesus. Fokus kepada panggilan ilahi, memberitakan Injil Yesus dimanapun kita berada. Yang kedua, mari kita mengasihi Yesus dan melayani Dia. Sebab tanpa mengasihi Yesus, kita tidak akan mungkin bisa setia mengiring Yesus, setia mengikut Yesus. Tanpa kasih kepada Yesus, kita tidak mungkin bisa melayani Tuhan Yesus. Tanpa kasih kepada Yesus, tidak mungkin kita mau berkorban bagi Yesus. Itu sebabnya, prinsip yang kedua di dalam mengikut Yesus adalah mengasihi Dia. Dan yang ketiga, prinsip di dalam mengikut Yesus adalah mari kita mau berkorban bagi kemuliaan Allah. Kita melayani bagi kemuliaan Allah. Kita berkorban waktu bagi kemuliaan Allah. Kita mengorbankan tenaga untuk mendukung pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan Allah. Kita mengorbankan harta uang kita untuk hormat kemuliaan bagi Allah. Bahkan kita mengorbankan hidup kita bukan untuk mencari kehormatan diri, tapi untuk kemuliaan Allah. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah prinsip di dalam mengikut Yesus. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita melakukan 3 prinsip dalam mengikut Yesus dalam Yohanes pasal 21 ini? Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, membangkitkan semangat kita, menegur kita, memperbaharui komitmen kita di dalam mengikut Yesus. Ada banyak orang mau mengikut Yesus karena berkatnya. Ada banyak orang mau mengikut Yesus karena musisatnya. Ada banyak orang mau mengikut Yesus karena memanfaatkan Tuhan Yesus untuk kepentingan diri sendiri. Itu sebabnya firman Tuhan menegur kita supaya kita bertobat, supaya kita memiliki prinsip yang benar di dalam mengikut Yesus. Pertama, mari fokus kepada panggilan ilahi, memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Yang kedua, kasihi Tuhan Yesus, melayani di dalam anugerah Tuhan Yesus. Karena tanpa mengasihi Yesus, kita tidak mungkin menjadi pengikut yang setia. Dan yang ketiga yang terakhir adalah mari kita belajar berkorban bagi Yesus dengan apa yang kita punya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Biarlah kami menjadi pengikut-pengikut Yesus yang berkenan, menjadi pengikut-pengikut Yesus yang setia. Bapa, hamba berdoa kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Memberkati keluarga mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati studi anak-anak mereka, terlebih memberkati iman mereka. Sehingga di masa-masa pandemi seperti saat ini Tuhan, iman kami tetap tertuju kepada Tuhan, iman kami tetap bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Meskipun banyak tantangan dan pergumulan persoalan, kami tetap maju di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit, jamah sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan berikan kekuatan dan jalan keluar. Sehingga mereka dapat melihat kemurahan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hati kita kepada Yesus. Dan terimalah berkat yang datang daripadanya. Kiranya damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak ibu saudara, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.